Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Harantika. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSI Layer dengan mata kuliah Jaringan Komputer. Pengertian dari OSI Layer atau Open System Interconnection. OSI Layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP atau IP. Protokol sendiri merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer menggunakan TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol. Sementara IP adalah sistem alamat dalam jaringan internet yang dihubungkan oleh TCP. Di sini juga ada model OSI Layer. Ada perkembangan konsep OSI Layer. Perkembangan konsep OSI Layer sebenarnya ditunjukkan agar produsen komputer serta pengembangan jaringan dan perangkat lunak dapat membuat produk yang bisa saling terhubung tanpa memaksa pengguna melakukan usaha lebih. Dalam perjalanannya, para produsen komputer dan pengembang jaringan internet tidak menerapkan protokol model OSI Layer secara baku. Pasalnya, tidak semua proses komunikasi memerlukan prosedur OSI Layer karena dapat menggunakan protokol yang lebih sederhana. Namun, konsep OSI Layer tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja. Model prosedur OSI Layer ini masih banyak digunakan, terutama dalam melacak permasalahan yang melibatkan gagalnya fungsi jaringan, sehingga kemudian dapat diatasi dan komunikasi berjalan normal kembali. OSI Layer bekerja melewati 7 lapisan prosedur yang berurutan. Ketika seseorang tidak bisa mengakses internet dengan laptopnya, berarti ada masalah yang mungkin terjadi pada salah satu lapisan prosedur tersebut. Berikut ada 7 model OSI Layer. Yang pertama ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Yang pertama ada application. Tahapan ini berhubungan langsung dengan pengguna. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya saat mengirim suler, program email seperti Gmail akan melalui komunikasi dengan jaringan sebelum pesan dikirim. Disinilah application layer berlangsung melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan Telnet. Yang kedua ada presentation. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu, atau dengan kata lain mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Presentation layer berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer, melakukan ekskripsi data dari perangkat sumber, lalu mendeskripsinya pada perangkat penerima. Yang ketiga ada session. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Session layer mengirimkan data melalui pos ke pos. Contohnya, untuk mengirim 100 data, session layer bisa mengatur penempatan pos tiap 10. Jika setelah mencapai 50 tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulangi dari pos terakhir. Yang keempat ada transport. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskan ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan. Juga memastikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika gagal. Yang kelima ada network, berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat
di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan atau routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Yang keenam, ada data link. Jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan, data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Yang terakhir ada physical, lapisan paling besar dari ketujuh OSI layer, bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Bitstream bisa dikatakan sebagai data digital, bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contoh data digital seperti tegangan listrik, frekuensi radio, frekuensi internet, cahaya, dan lain-lain. Berikut ini ada gambar cara kerja OSI layer. Proses OSI layer berlaku baik di perangkat pengirim maupun perangkat penerima. Artinya, data dari perangkat pengirim akan melewati layer 1 sampai 7. Sebelum sampai ke perangkat penerima, data tersebut masih harus melewati 7 layer yang sama. Tetapi urutannya terbalik. Suatu ketika Anda menggunakan aplikasi pengolah pesan untuk mengirim suler pada adik, selesai mengetik, Anda menekan tombol kirim, lalu aplikasi pengolah pesan akan memanggil application layer untuk memilih protokol, dalam hal ini SMTP, untuk menyampaikan data. Presentation layer terlebih dahulu memampatkan data dan meneruskannya ke session layer untuk melalui proses pengiriman. Kiriman diproses oleh transportation layer dalam bentuk segmen, kemudian dipecah lagi dalam potongan-potongan kecil pada network layer. Network layer menyampaikan adanya potongan-potongan data ke data link layer. Di data link layer, data tersebut masih akan dipecah-pecah kembali agar bisa dikirimkan melalui perangkat keras pada physical layer. Physical layer mengoversi data ke dalam bentuk bit stream, lalu diteruskan melalui media fisik seperti modem, kabel, fiber optik, atau perangkat konektivitas jaringan lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.